Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 MPLB 1 akan menceritakan tentang cerita banjir darah. Kata pengantar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, serta berbagai upaya, tugas sejarah yang membahas tentang banjir darah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, baik berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan tugas. Penulis ini menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Bab 1. Amini anjuran alimin lalu darah tumpah sia-sia. Semula yang hadir dalam pertemuan rahasia malam ini itu manggut-manggut, mengamini anjuran dari alimin sebagai salah satu pengurus pusat Partai Komunis Indonesia. Selama setahun, pemberontakan itu didahului serentakan pemogokan buruh, tani, dan nelayan tanpa putus di berbagai tempat. Alimin menyusun segala pemogokan secara berurutan. Pemogokan buruh terus terjadi di Semarang, Surabaya, Jakarta, Medan, dan berbagai tempat lain. Bara buruh merumpukan pabrik sampai Mei 1925 saja. Tercatat 65 kali pemogokan terjadi dengan melibatkan 3.000 anggota komunis. Di ujung tahun 1925, ditiup angin basah bulan Desember. Pemimpin-pemimpin PKI mengadakan pertemuan di Prambanan yang dipimpin oleh Alimin. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI, diantaranya Budi Sucipto, Aldirkan, Sugono, Suraharjo, Mutojo, Yakin, Sukirno, Suwarno, Kusto, dan lain-lain. Sedang Said Ali, pemimpin PKI cabang Sumatera Barat, pada pertemuan ini hadir mewakili seluruh Sumatera mengadakan pertemuan kirap di Prambanan. Setelah membahas situasi terakhir, pertemuan Prambanan memutuskan PKI sepakat mengadakan pemberontakan pada Juli 1926. Pada Januari 1926, Belanda memutuskan untuk menangkap Musso, Budi Sucipto, dan Sugono. Keputusan pemberontakan ini tak disetujui oleh Tan Malaka. Dia adalah satu-satunya tokoh Indonesia yang mewakili jaringan komunis internasional untuk wilayah Asia Tenggara. Setahun bersiap, 12 November 1926, pemberontakan pun pecah. Ini tercatat sebagai pemberontakan pertama yang dipimpin oleh sebuah organisasi. Awal pemberontakan bermula di Jakarta. Gerakan pemberontakan bermula di Jakarta. Gerakan pemberontakan sudah berlangsung sejak sore hari 12 November. Duel pun terjadi. Dua reserse itu mengalami rahas. Darah serdadu Belanda pun tumpah, membasahi tangan mereka. Rata-rata pemberontak membawa senjata berupa golok, pedang, tombak, dan senjata api rampasan. Senjata-senjata itu haus darah. Kantor mereka duduki. Setelah berlangsung 2 hari, pemberontakan baru bisa dipadamkan. Penjara Glodok, Salemba, dan rumah gubernur Jenderal Hindia Belanda, Pan Limbung Citrium, diserang oleh anggota PKI. Pemberontakan serupa juga terjadi di Tangerang, Banten, Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kediri, Surakarta, dan Sumatera Barat. Sampai 12 Januari 1927, ratusan bom dan senjata api disita. Sebanyak 9 orang digantung dan 13.000 orang ditahan. Bopeng di Goel adalah penjara dalam yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Pulau Papua. Cerita selanjutnya, kutil. Penyembelihan ini adalah gugatan terhadap Tuhan. Tuhan telah mengotori wajahku dengan bintik-bintik kecil berwarna hitam kelam. Semenjak aku lahir, entah apa salahku kepadanya, sehingga tega menciptakanku sebagai makhluk buruk rupa. Entahlah, yang jelas semenjak kecil aku merasa Tuhan tidak adil, kejam, dan sangat jahat kepadaku.
Ayah ibuku menyematiku nama Sakyani. Terdengar indah, memang, namun nama itu tetap tak bisa menyelamatkanku dari berbagai kenyataan menyakitkan. Teman-teman dan saudaraku mengolok dan menghinaku dengan sadis, menjauh dariku, mengasingkanku, dan justru menjulukiku kutil. Ya, karena wajahku penuh kutil hitam yang akan membuat muntah siapapun yang menatap. Pernah aku mencoba membasuh wajahku dengan air jernih dari sumber mata air Kaligung hingga 1000 kali. Namun tetap saja air suci yang menyembus dari bumi tak mampu menghapus kebusukan di wajahku. Cara ayah ibuku mendidikku dengan sangat keras dengan tradisi pendidikan keluarga Madura, tempat asal ayah ibuku. Agama tidak penting. Ketika teman masa kecilku tentang moral dan agama, aku justru menjadikan moral dan agama sebagai strategi sosialisasi saja. Ayah ibuku akhirnya memasukkanku ke sekolah rakyat di daerah Ekoproyo yang didirikan oleh kompeni Belanda. Namun sama sekali tak menikmatinya. Aku lebih menikmati sekolah berwujud pelabuhan yang penuh semilir angin garam dan bau amis ikan. Di tempat itu aku belajar untuk menjadi kuat, menjadi menang, menjadi ditakuti, dan bagaimana bisa memengaruhi orang lain. Pura-pura taat agama. Meski aku tidak sekolah, ayahku sebagai orang Madura yang berilmu agama Islam cukup tinggi, mengajariku untuk selalu sholat 5 waktu, bisa mengaji Al-Quran, dan banyak membekaliku dengan pengetahuan agama. Perkenalan dengan PKI. Dari para komunis, aku menjadi memiliki cita-cita untuk mengubah situasi. Dari para komunis yang mendidikku, aku menjadi berani untuk memberontak. Aku yang memimpin mereka untuk merusak berbagai bangunan pemerintah Belanda, serta membunuh para pribumi yang menentang cita-cita pendirian negara komunis pada tahun 1926. Sayangnya pemberontakan yang kupimpin ini gagal. Aku dan banyak pengikutku ditangkap dan diasingkan ke penjara di Gul di Pulau Papua. Namun, kegagalan ini tidak menyurutkan langkahku. Menyamar sebagai tukang cukur. Aku menyamar sebagai tukang cukur yang setiap hari bisa mendapatkan uang. Aku pun mencoba membuat usaha pangkas rambut di desa Kajen yang terletak di pinggir jalan raya selatan Tegal. Sekali cukur, aku kenai biaya 5 sen. Bagi orang biasa, itu cukup mahal. Namun langgananku justru adalah orang-orang dan ternama di Tegal. Menikah dan punya anak. Aku tak menyangka, meskipun buruk rupa, ternyata ada juga gadis yang mau kunikahi. Aku bertemu dengan gadis asli pesayangan bernama Wa'a. Dari pernikahanku dengan Wa'a ini, aku mempunyai 4 orang anak. Aku dikaruniai 2 anak laki-laki yang kunamai Hambali dan Sapi'i. Sedangkan 2 anak perempuanku kunamai Fatimah dan Rohmah. Meski perjalanan hidupku mulai manis dan bahagia, itu tak mengurai rasa tidak terimaku kepada Tuhan. Aku tetap selalu kritis atas segala terjadi dalam kehidupan ini. Tamat. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkat panjatnya dan hidayahnya dapat menyelesaikan rangkuman dari buku Banjir Darah yang dapat diselesaikan dengan jadwal yang ditentukan. Buku ini sangat menarik dan membuat pembacanya menjadi terharu karena di dalamnya terdapat cerita yang penuh dengan emosional dan haruan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan segala usaha kepada kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita selanjutnya. Wangi pucuk kenanga itu tak akan hapuskan bau air darah pada kiai kami. Suatu waktu, datanglah ke desa Kenanga Mulia. Desa yang hanya berjarak beberapa kilometer dan dari Takaran Magenta, Jawa Timur. Di desa ini banyak pemukiman kenanga yang menjual. Apabila
apabila datang musim hujan, pucuk-pucuknya bersemi. Pohon ini banyak dijumpai tumbuh di beberapa warga desa. Di pagi hari dahulu, sesuatu masih kanak-kanak, setiap pagi dengan membonceng sepeda motor butut milik ayah, saya melewati desa itu setelah menyeberangi Sungai Madiun dengan perahu getek. Saya memang lahir di desa sana atau kota ini. Di sebelah timur Sungai Madiun, Kalijati, sungai yang setiap hari mesti saya lalui bersama ayah saya untuk memenuhi keledai di masalah PSN. Tolong sedapatnya ayah saya adalah wanita sebelah itu. 40 tahun setelah masa kanak-kanak itu, pohon-pohon kenanga menarik kaki saya untuk datang ke kota ini. 4 hari tanggal 7 sampai 10 September 2015 saya keliling ke kota kenanga itu, termasuk mengunjungi desa itu. Lalu berlayar ke makam-makam yang ada di sana. Gorong-gorong Kresek dan Ngawi. Tak jauh dari sungai yang dahulu selalu saya lalui di pagi hari itu adalah Duluk Caji. Duluk Caji ketika sungai 4 kira-kira dari sungai 40 km dari PSKM. Akan ke arah selatan di Candi ini saya terdapat sumur tempat pemanfaatan dan kiai dan santri. Kini itu lalu dipukul dan dimasukkan ke dalam sumur itu. Meski sudah dihajar dan dihujani aneka benda-benda keras dari atas sumur. Kiai Imam Safwan mati dalam situasi khas itu. Penting saat Kiai hanya sabun menetaskan diri kepada sang Khalik, lalu ia melantarkan suara azan. Seseorang warga yang tinggal di jauh dari sumur itu mendengar suara azan sang kiai. Terdengar suara guduh pada prasairi yang mendengarkan para tawaran dan meskipun sepertinya mengenali suara azan dari salah satu sumur itu, semakin memberanikan telinganya. Dia semakin yakin bahwa pemilik suara azan itu milik Kiai Imam Safwan dari pesantren Kebonsari. Karena sudah kelelahan, Kiai Imam Safwan akhirnya meninggal bersama tumpukan mayat yang penuh air darah. Dan kedua putri Imam Safwan menjadi korban pembunuhan di sebuah sumur di desa Kepurojo. Inilah ingatan-ingatan yang kembali menyayat setelah 4 tahun berziarah itu. Jelang tengah malam, usai membentangkan lilin ke lokasi stadium Madiun, Mogerton, Ponorogo, dan Ngawi. Cerita selanjutnya.
Jamban adalah kuburan kalian. Ambisiku untuk menjadi Bupati Blora sudah ada di depan mata. Jalan di depanku begitu lapang, tanpa aral, dan bermadikan cahaya. Sejuk sekali dalam dan kepalaku ketika aku mendengar di radio bahwa guru idolaku Kamerat Musa yang agung telah memperlaksanakan Republik Saya Indonesia di Madiun pada 18 September 1948. Dan dalam tubuhku yang membeku cukup lama telah mendidih kembali. Meskipun tak langsung bertemu dengannya, karena setelah mengakhiriku sebagai ketua politik daerah di rakyat FDR. Blora yang menjadi salah satu lumbung padi tanah Jawa yang seluas ribuan kilometer persegi. Sebagai pusat petani kecil di desa Pendandeng, Tenani Tanjung, bila aku akan membangun kehidupan rakyat, membentuk lebih baik di desaku, di Pendorong. Lubang itu banyak dikisahkan letaknya sekitar 1000 kilometer Gapuri masuk ke desa Pelendeng dan Sekare Sameda dari Jabaya. Agar kekuasaan segera ada dalam genggamanku, aku langsung melakukan pencalikan terhadap 5 orang telah masyarakat dari unsur PNI maupun masyarakat di Talara agar tak ada orang-orang desa yang menghalangiku. Aku dan anak buahku membuat isu sehingga penduduk harus membumi. Penghuni Belanda akan datang. Tamat. Cerita selanjutnya, bertekad menyusun ajar bersama Kiai Ahmad Zahra. Saya selalu ngeri jika membayangkan Arab tentara Partai Komunikasi Indonesia (PKI). Masa di Madiun berhasil membantai seluruh kiai dan santri Gontor pada tahun 1948. Mungkin petinggi Gontor tak berkesempatan untuk mendidik tokoh-tokoh besar di Indonesia. Sangat di pesantren ini Kawah cenderung pematang karakter pemimpin umat Islam di Nusantara, itu antara lain Pak Idham Khalid, Ketua PBNU, M. Hidayah Wahid, Ketua MPR RI, Hafiz Majid Cendekia, Muslim Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, hingga Muslim Muhammad Makhluf Basyani, Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu, dan masih banyak tokoh Islam lainnya. Saat saya menjadi santri di Gontor pada tahun 1948,
Saya adalah saksi sekaligus mengalami langsung kekejaman tentara PKI musuh. Saya masuk pesantren ini karena ingin memperdalam ilmu agama dari para kiai gontor di mana mereka menerapkan keturunan Kiai Ageng Hasan Asy'ari di Telaga Sari. Saat saya menunggu di pesantren ini, di sekitar Gontor masih merupakan kawasan hutan yang belum banyak didatangi orang. Pesantren ini terkenal sebagai tempat persembunyian penjahat, para perampok penjahat menyamankan pembambuk. Saya memilih masuk pesantren di Gontor didirikan oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin. Ini karena pesantren ini memang berkembang dengan pesat, diantaranya dalam Kahmad Zahar dan Kahmad Imam Jalkasi. Mereka lah yang memperbarui sistem pendidikan di Gontor dan mendirikan pondok Madrasah Darussalam Guntur pada tanggal 20 September 1926 bertempat dengan 12 Rabiul Awal dalam merentangkan Maulid Nabi. Jika teringat peristiwa tersebut pada tahun 1948, saya selalu ingin mematikan air mata setiap hari. Kami saat itu terus cemas dan tegang karena pada September musuh telah menguasai daerah Keserdian, Madiun, Rogo, Madita, Cinta, dan Ngawi, dan membantai banyak tokoh agama. Setiap hari telinga kami selalu merinding ketika ada rombongan pengungsi yang lewat mengabarkan atas pesantren Kiai Mosiah dikarenakan Kiai diniati tercita dan sebagainya. Hari itu suasana Gontor sangat tegang, seni santri digulirkan, para santri bersiaga. Para santri banyak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagi santri yang jauh tak bisa pulang, bagi santri-santri yang rumahnya di sekitar Gontor, banyak yang memilih pulang ke rumah. Harta benda dijual untuk menghidupkan santri gara-gara kerusuhan ulah PKI. Banyak santri yang tidak dapat kiriman yang dari orang tuanya, sehingga para kiai harus berkorban yang berasal jauh dari menjelang Jawa Tengah, termasuk santri yang tak mendapatkan kiriman karena sebagai santri sampai berurai air mata melihat ibu santrikah istri Ahmad Sahal harus menjual perhiasan emasnya untuk biaya hidup para santri. Namun kami tidak bisa berpergian jauh karena teror menggalikan dari PKI. Lambat laun kabarnya mencegaskan untuk akhirnya sampai juga kepada kami. Tinggal menunggu beberapa jam saja, maka mereka akan tiba di Gontor. Kedua kiai hampir tak mau mengungsi, memilih melawan PKI. Saya melihat bagaimana Kiai Sahal dan Kiai Jaskasi berembung sangat serius dengan santri senior, antara lain Ghazali, Anwar, dan Saiman. Akhirnya ditetapkan bahwa melawan PKI yang dilengkapkan dengan senjata sangat tidak mungkin dengan adanya usulan dari para santri itu. Kak Ihman Jaksi dan Kak Rahmat Soekarto tengah berkebut bagaimana menyelamatkan para santri dari pondok. Yang mereka pikirkan adalah nasib para santri. Mereka cuma berpikir bagaimana agar para santri selamat, diungsikan kemana dan
Bagaimana setelah itu kami menjadi sangat bertambah tegang ketika para kiai berebutan untuk tetap tinggal wispa sahal penjenuhan wae sing buddha masih para santri PKI sing di RT-nya Kiai Gontor ya panjenengan aku jaga orang-orang dikenali PKI aku itu sudah Pak seperti yang diketahui Kiai Gontor itu ya kamu biar saya yang menjaga pesan tidak akan dikenal. Kata pengantar, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiratnya yang telah menumpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas cerita tentang banjir darah dan manfaatnya untuk negara. Tugas ini saya susun dengan maksimal dan mengerjakannya sehingga dapat memperlancarkan pembuatan tugas ini. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan tugas ini. Terlepas dari semua itu, saya menjadi sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku ini. Cerita selanjutnya, berkat pencari ikan, aku luput dari aksi PKI mematikan. Bagi seluruh umat Islam, Jumat seharusnya menjadi hari penuh kemuliaan. Namun pada 1 Oktober 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) telah mengubah Jumat menjadi hari laknat. Kota Solo hari itu membara menyusul kudeta G30S PKI yang diumumkan dari Jakarta. PKI nekat merebut Radio Republik Indonesia (RRI). Setelah merebut RRI, Letnan Kolonel untuk mengumumkan sebuah kudeta dari Jakarta, Solo, dan Yogyakarta pun demikian ikut dikuasai PKI kompak serempak seperti api dalam sumbu dinamit yang hanya menunggu waktu saja meledak. Teror demi teror yang dilakukan para pemuda rakyat, kepemudaan PKI itu semakin ganas. Para aktivitas muda Islam dari Pelajar Islam Indonesia (PII), Aktivitas Muda Islam dari Pelajar Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta berbagai ormas Islam lain setiap hari dihantui teror. Mereka tidak berani keluar di jalan sendirian karena hampir mayoritas struktur pemerintahan kota ini dikuasai mulai wali kota, camat, hingga lurah sebagai kader-kader PKI. Inilah taktik mereka yang disebut kampung kota. Mereka menyerang dari tepian laut menuju pusat. Suatu bulan lalu, Agustus 1905, seorang pemuda berumur 18 tahun di hari mondok di PII tewas dihajar 30 anak-anak pemuda rakyat. Upaya untuk meminta pemuda itu pun tidak mudah. Terjadi karena seharusnya menyelamatkan anak muda ini adalah PKI. Aku mendengar juga kabar banyak anak muda aktivitas HMI yang ditangkap PKI. Ada juga anak HMI yang lolos dari kematian. Dua antara anak HMI ini adalah sahabat Muhammad Amir dari Kelurahan Cemani yang seharusnya menjadi daftar target mati. Situasi hari ini itu memang benar-benar mencekam, seperti perang instruksi Ketua CCPKI VN Aidit yang dilontarkan pada awal Januari 1965. Pada paruh awal tahun, Aidit telah membuat SI-nya Lemen PKI akan melakukan suatu ofensif revolusioner terhadap kelompok. Entahlah, sulit aku bayangkan apa yang bakal terjadi jika PKI saat itu menang.
Itu pun saat itu pasukan RVKAD yang dipimpin Sarwo Edi bergerak cepat. Celakanya ada satu taktik yang sungguh lihai dilakukan kelompok PKI. Segala kelicikan PKI itu pernah mencengkram hidupku, bahkan hampir menghilangkan nyawaku. Kalian akan mempercayai setelah membaca ceritaku ini. Kami malah menyambut anak-anak muda yang datang mengendarai truk. Ayo kita kejar dan tumpas PKI, ujar salah seorang tanpa basa-basi dan semangat menggelora. Aku bersama teman-temanku ikut naik truk. Namun semangat itu sempat berubah menjadi tanda tanya. Supir truk ini mengarahkan kendaraan ke-10 ke lokasi yang menjauh dari sasaran. Tidak hanya itu, kami bertambah kalut. Tiba-tiba kami semua dibunuh dari truk. Tangan hanya itu kami bertambah kalut. Tiba-tiba kami semua disuruh turun dari truk, lalu ditodong dengan senjata. Tangan dan tubuh kami langsung diikat dan kami digelandangkan ke Sungai Jurug Solo. Beberapa dari kami yang meronta, mereka kopor dengan senjata celaka 12. Langit sudah mulai gelap saat kami menyadari mereka merupakan penipu gang biadab di tempat itu. Mereka menyeret kami satu persatu ke tepian sungai. Lalu ada satu PKI yang mengunus goloknya dengan berkilat tajam. Golok itu langsung dihujamkan ke leher teman-temanku. Darah muncrat dari leher kawanku menjembur kemana-mana. Di saat itulah aku membuktikan dengan mata kepalaku sendiri. Para PKI adalah penjelmaan dari binatang buas. Aku tidak sempat menghitung berapa banyak temanku yang sudah tersiksa, menunggu giliran disembelih. Keringat dingin telah mengucur dari sekujur tubuh. Namun entah kenapa kengerian dan ketakutanku malah memberikanku insting bertahan. Sebelum keburu jatuh kepada giliranku, aku menggeser dan berusaha menyingkir pelan-pelan. Saat ada kesempatan, aku langsung menggelinding dan menjatuhkan diriku ke aliran Sungai Jurug Solo. Hanya itu yang bisa kulakukan. Biur, saat tubuhku tercebur dalam arus Sungai Jurug Solo, jaga-jaga PKI itu tidak mengejarku dalam sungai arus yang deras. Para PKI mungkin berpikir aku tidak bisa berenang dengan tangan terikat. Hanya ketakutan demi ketakutan yang mengalahkan rasa dinginnya air Sungai Jurug, serta keinginan kuat untuk tetap bertahan. Rasanya malam merambat begitu panjang. Jumat malam 1 Oktober 1965 itu benar-benar telah menjadi hari laknat. Allah yang Maha Kuasa telah melindungiku dengan cara yang aku tidak sempat lagi berpikir bagaimana hal-hal itu bisa terjadi. Aku tidak sedang bermimpi. Hari mulai terang dan kurasa tubuh ini sudah sangat lemah dan tak kuat lagi menahan dingin. Alhamdulillah malaikat Israel memang belum menghendaki nyawaku. Setelah luput dari maut, aku langsung menyampaikan kejadian biadab di Jurug Solo itu ke seluruh pemuda Islam dan seluruh umat Islam yang aku kenal. Pada hari Minggu 3 Oktober 1965, aku telah berdiri di atas mimbar usai sholat subuh di Masjid Balai Muhammadiyah Surakarta. Kejadian penyembelihan bermodus penipuan itu telah membuat kami mengangkat senjata kepada seluruh PKI di Indonesia. Sungguh kejadian itu membuatku trauma. Aku yakin di antara 600 jamaah yang mendengar kisahku pada 3 Oktober 1965 di Masjid Balai Muhammadiyah Surakarta. Jika ada yang masih hidup, masih sangat ingat, tanya kebenaran kisah ini kepada mereka. Cerita selanjutnya. Aku diselamatkan istri gembong PKI. Ini adalah yang anu ketik
Mbak tuh. Yang mana weh? Bisa kayu. Baik kan namanya. Tak aja. Neng pada makan, Neng. Iya. Cerita selanjutnya. Santri ditanam hidup-hidup dengan kaki di atas. Kepadamu aku ingin menorehkan kembali catatan muram pada masa PKI yang begitu dominan, arogan, sewenang-wenang, serta menghalalkan segala cara untuk tujuan politik mereka di tahun 1965. Catatan berikut ini kisah dari Kecamatan Pelosok, Klaten, Kediri. Ia adalah seorang santri asal Desa Jarak, Pelosok, Klaten yang aktif sebagai ketua Gerakan Pemuda Ansor di Pelosok, Klaten. Beberapa remah kisah saksi mata itu berhususon menjadi coretan untuk mereka yang gugur. Imam pulang dengan mengendarai gokar, sembari membawa bahan-bahan makanan untuk acara hajatan selamatan. Dalam perjalanan saat melewati Dusun Dermo, Desa Panggang, Kecamatan Pelosok, Kediri, Imam Mursyid tak percaya bahwa bahaya besar sedang mengancam nyawanya. Di tengah jalan, ia dihadang oleh serombongan orang-orang PKI tanpa sempat bertanya apa alasan. Apa alasan penodongan itu? Imam langsung diringkas. Imam tak menyadari jika memang ia telah diincar cukup lama oleh para PKI. Kemudian sungguh melewati batas norma apapun di dunia ini. Imam dikubur hidup-hidup di sebuah lubang dengan posisi tubuh terbalik, kepala di bawah. Namun tubuh Imam tak terkubur seluruhnya. Aku dan seluruh santri yang menjadi kawan atau sahabat Imam naik pitam dengan perlakuan para PKI tersebut. Entah apa maksud mereka itu memperlakukannya demikian, atau agar tercipta kengerian dan ketakutan di dada kami, atau itu sebagai sebuah pesan ancaman. Selamat jalan sahabatku Imam Mursyid. Kami akan tetap mewangi dalam lubuk dada kami dan akan terus kami kenang sampai anak cucu kami. Sama. Yeay. Budina membawa bonsai. Cakep. Lalu duduk makan strawberry. Semua telah usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.